Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustio Almi, NIM 22080005 dari Prodi D3 Teknik Pertambangan, mata kuliah Survei dan Pemetaan. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Riko Mayudi STMT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan penggunaan metode polar pada pengukuran luas UNP. Pengertian metode polar. Metode polar adalah metode yang membutuhkan sudut dan jarak sebagai data untuk menentukan koordinat suatu titik yang telah diketahui. Sudut, posisi titik-titik, dan orientasi garis tergantung pada pengukuran sudut dan arah. Dalam pekerjaan pengukuran tanah, arah ditentukan oleh sudut arah dan azimut. Sudut yang diukur dalam pengukuran tanah digolongkan menjadi sudut horizontal dan sudut vertikal. Adapun tujuan dari praktikum tersebut ialah satu, mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. Dua, mahasiswa terampil menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari suatu area tertentu. Tiga, mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei dan pemetaan. Adapun alat dan bahannya, satu leveling, dua bak ukur, tiga penukur, empat payung, lima kompas, enam helm safety, tujuh rompi safety, delapan tripod, sembilan pena, 10 buku tulis. Adapun rumus yang saya pergunakan itu satu, perhitungan benang tengah. BT sama dengan BA tambah BB bagi 2. Dua, perhitungan jarak optis. D sama dengan BA kurang BB kali 100. Tiga, perhitungan beda tinggi. Beda tinggi sama dengan tinggi alat dikurang BT. Adapun langkah kerjanya, A. Persiapan. Satu, persiapkan alat yang dibutuhkan. Dua, buat alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Tiga, pergi ke lokasi praktek. B. Menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. Satu, tancapkan patok pada titik-titik batas areal yang akan dibidik. Dua, dirikan pesawat di tengah-tengah areal lokasi pengukuran. Tiga, lakukan penyetelan alat atau PPD sampai didapat ke dataran. Empat, dirikan bak ukur di atas titik P1 setegak mungkin. Lima, arahkan teropong pesawat ke titik P1. Baca BA, BT, BB, dan sudut horizontalnya. 6. Pindahkan bak ukur ke titik P2. Arahkan teropong pesawat ke titik P1. Baca BA, BT, BB, dan sudut horizontalnya. 8. Dengan cara yang sama, lakukan pada titik-titik berikutnya. 9. Ukur tinggi pesawat dengan roll meter. 10. Lakukan perhitungan jarak, beda tinggi, dan ketinggian masing-masing titik. 11. Gambar hasil pengukuran. C. Catat semua hasil pengukuran dan laporkan dalam tabel. D. Buat laporan sesuai dengan arahan sebelumnya. Adapun pengertian koordinat. Koordinat adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis latitude atau lintang dengan garis bujur longitude, sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah. Umumnya koordinat dibedakan menjadi koordinat geografis dan universal transfer Mercator atau UTM. Pengertian titik koordinat. Titik koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude dan longitude suatu daerah. Kaitannya dengan latitude dan longitude adalah kedua garis lintang dan bujur inilah yang menentukan diperolehnya suatu nilai derajat dari suatu titik yang diukur. Pengertian sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Ada beberapa macam sistem koordinat, sistem koordinat kartesius, dan sistem koordinat kutub. Adapun hasil dan pembahasan data yang saya peroleh saat melakukan pengukuran, beginilah data yang saya peroleh. Saya menggunakan koordinat X 650362,606, koordinat Y-nya 99000732,423. Koordinat Z menggunakan akhiran NIM saya yaitu 05. Saya memperoleh titik sebanyak 62 dan peta kontur yang saya peroleh dengan menggunakan dan peta kontur yang saya peroleh seperti ini. Adapun kesimpulan dari praktikum tersebut ialah peta kontur atau yang biasa disebut dengan peta topografi adalah peta yang menampilkan gambaran permukaan bumi yang dapat diidentifikasi berupa objek alami maupun buatan.
Peta digital merupakan hasil konversi data dan informasi primer dan sekunder dalam bentuk raster dan analog menjadi data digital. Pengkonversian data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software, di antaranya adalah ArcGIS. Dengan pengukuran menggunakan metode teoretis, ini dapat membuat pemahaman akan benda tinggi langsung di lapangan dan mengerti akan pembelajaran yang diberikan selama ini. Ini merupakan dokumentasi saat kami melakukan pengukuran. Sekian yang dapat saya sampaikan saat presentasi ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.